Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa, virus wabah mulut dan kuku atau PMK yang menjangkiti hewan ternak menimbulkan kekhawatiran masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Berikut liputannya. Saat ini saya sudah berada di rumah potong hewan, tepatnya di Jalan Wagirian, Surabaya. Terkait wabah PMK yang menyerang hewan ternak, tentunya menjadi perhatian khusus bagi masyarakat muslim di dunia, lebih tepatnya di Indonesia. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak penjelasan dari Gus Ahmad Syauqi selaku Juru Sembelih Halal Indonesia. Baik, saat ini sudah bersama saya Gus Ahmad Syauqi selaku Direktur LPSDM Juleha Indonesia, DPW Jawa Timur. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanggapan Gus terkait kondisi wabah PMK saat ini? Ya, ini merupakan wabah yang berasal dari virus ya, yang menjangkit hewan-hewan yang berkuku belah benak seperti sapi, kambing, kerbau. Dan ini memang wabah ya saat ini merupakan ujian bagi umat Islam yang tidak lagi merayakan Hari Raya Idul Kurban atau Idul Adha. Dan memang penyebaran wabah ini cepat ya, pada antar hewan ya, ternak tadi itu bahimatul an'am itu. Namun tidak virus ini tidak membahayakan manusia. Hanya saja manusia bisa menularkan virus ini dari ternak satu ke ternak yang lain. Jadi perlu adanya perhatian ya, karena penyebaran virus ini amat sangat cepat ya, salah satu melalui perantara manusia, juga melalui udara ataupun kontak langsung antara hewan yang terpapar dengan hewan yang lain, maksudnya hewan yang masih usia muda. Lalu apakah virus ini sudah ada sejak dulu atau baru-baru ini muncul? Ketika kami berbincang dengan dokter hewan Iskandar Nida ya Pak Iskandar dari DPD Batu, memang sudah ada sih ya dulu, cuma memang untuk saat ini sangat ini ya masif ya, mungkin menjadi pandemi bagi hewan-hewan ternak. Lalu apakah hewan yang terkena virus PMK ini bisa menjadi hewan kurban? Ya, sebagaimana dalam fatwa MUI ya, yang baru terkait hewan yang terkena PMK ini hukumnya sah jikalau dalam tahap gejala klinis yang tingkat ringan. Di tingkat ringan itu ya punya ciri bagi hewan itu ya keluarnya air liur yang banyak, terus lemas, ya tidak ada karena berasal dari mulut yang kayak sariawan itu ya, sehingga tidak enak makan sehingga berat badannya. Jadi kalau masih dalam tahap itu masih sah dijadikan hewan kurban. Tapi kalau dalam gejala klinis yang berat, yaitu sampai mungkin kurus yang permanen, sudah sangat drastis berat badan turunnya, terus juga lepuhan dalam kaki itu ya, yang kuku ya, sepatunya itu kan kukunya, itu terkadang sampai pincang bahkan ini terlepas, maka itu tidak sah untuk dijadikan kurban pada hari Idul Adha 10 itu selama 3 hari tasyrik. Kecuali dia hewan kurban yang sudah terkena gejala berat, tapi ketika hari H, artinya dari tanggal 10 sampai 13 itu sembuh, maka itu sah untuk dijadikan hewan kurban meskipun pernah terpapar gejala berat. Lalu di tengah wabah PMK ini apakah ada panduan khusus dalam memilih hewan kurban? Ya, tentunya kita harus melihat langsung ya terkait hewan yang barangkali panjenengan yang sudah mampu untuk berkurban, karena kurban ini adalah hukumnya sunnah muakkadah bagi umat Islam ya, maksudnya bagi yang mampu untuk melihat langsung hewan kurban kita apakah memang sesuai standar yang sehat. Kalaupun memang pada akhirnya terlihat terpapar PMK, tidak dalam tahap yang gejala berat, seperti gejala berat itu jelasnya
ya air liur terus sampai melepuh di area tidak hanya di dalam gusi tapi sudah di luar sampai ke cingur-cingurnya, dan juga apa namanya di kukunya ya di sepatunya itu sampai melepuh hingga pada akhirnya pincang sampai rentan sekali untuk patah. Itu jelas tidak sah ya. Jadi harus melihat langsung. Syukur-syukur di situ ada memang dokter hewan yang memang ahli dalam bidang itu. Terima kasih Gus atas penjelasannya. Sekian informasi dari Julaha Indonesia. Semoga Idul Adha tahun ini 1443 Hijriah tidak banyak hewan kurban yang terkena virus PMK ini, agar ibadah Idul Adha kita dapat berjalan dengan khusyuk. Saya Alfia Damayanti, sekian informasi dari saya. Kembali ke studio. Demikian liputan yang dapat kami sampaikan. Saya Isna Nufriatu Sofifah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.